Kalau ikam dengan jadi imam ikam, jadi guru ikam, kayak aku nih rancak jadi imam, rancak juga jadi guru, lalu hendak dimuliakan oleh orang, itu ikam salah sedikit aja mudah dihinakan orang. Jadi kan ada gunanya ikam kalau beribadah itu hanya untuk orang lain menghormati. Ikam kada salah aja bisa kada dihormati orang lain, kada dihormati orang lagi, gara-gara apakah? Apalagi menyata tadi seandainya itu minuman keras tambahnya, aku memang sengaja menyuruh ikam beli. Dan itu sudah aku tahu ikam pasti kada wani nyuruh anak buah. Pasti ikam pejangan tolak seorang. Pasti kayaknya ikam mendap-endap. Nah, udah aku kira-kira juga pasti anak buah ikam tuh mengincar-incar ikam. Ikam pasti nukarnya jauh, udah aku kisah. Dan itu hanya untuk bahwasanya kemuliaan yang didapat dari manusia itu semu. Jadi jangan sampai itu tujuan ikam. Jalaluddin Ar-Rumi, terkenal ya Jalaluddin Ar-Rumi ya. Tuh, beliau itu imam besar di masjid. Jadi guru besar. Tuan guru tuh, Bang. Semuaan orang menghormati beliau. Ringkas kisah, datang gurunya bertemu. Ketemunya kada sengaja. Babaya ketemu Jalaluddin Ar-Rumi dengan gurunya. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, guru ke rumah. Biasa ya, kita seperti itu ya. Guru ke rumah. Kenapa? Dah ngobrol-ngobrol di rumah lah. Kita kan lama gak ketemu. Boleh, kata gurunya. Nanti habis Isya aku datang ke rumahmu. Ringkas kisah, habis Isya disiapkanlah oleh Jalaluddin Ar-Rumi makanan, minuman. Maklum, tuan guru otomatis kalau datang gurunya, tuan guru kan tinggal nyuruh, "Hai, bawakan anu, bawakan anu, bawakan anu, bawakan anu." Kan gitu. Datang. Ringkas kisah, datanglah gurunya Jalaluddin Ar-Rumi. Babaya duduk di meja makan, dilihati meja, dilihati. Kata gurunya, kayaknya ada yang kurang. Apanya? Nih makanan lengkap dah, minuman lengkap. Kopi, teh, teh susu, kopi susu, kopi pahit, kopi manis. Ibaratnya, kata gurunya, kurang nih. Orang biasanya kalau mau puas-puas itu, harus ada khamarnya, minuman kerasnya. Terkejut Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, guru ini soleh. Kenapa mencari minuman keras? Hendak apa dah guru? Minuman keras itu haram, guru ay. Sudah nyata nih, guru ini pasti tahu nih. Pada mungkin seorang aja muridnya tahu. Orang biasa gitu tahu minuman keras haram. Masa tuan guru kada tahu? Bahkan gurunya dari tuan guru. Jadi kayak ini aja ajar gurunya. Amun memang ikam kada hendak menyiapkan minuman keras, khamar, aku bulik. Bah, iya am sudah ini. Ada apa ini? Ringkas kisah. Nanti kutukarakan. Ikam jar gurunya karo saba uyuh-uyuh nukarakan. Suruh anak buah ikam tuh banyaknya. Tinggal nukar sana. Pikiran Jalaluddin Ar-Rumi, kalau aku nyuruh anak buah ketahuan pada minum khamar, ini meruntuhkan martabat ini. Ya kada? Meruntuhkan martabat kada? Tuan guru minum khamar kira-kira runtuh nggak kemuliaannya? Runtuh. Coba lihat. Jadi kedua nih Jalaluddin Ar-Rumi itu menyuruh anak buah, padahal beliau imam besar. Biasanya kan kalau guru tuh nyuruh taruh salah.
tukarkan nasi. Siap guru. Kan kayak itu biasanya. Kalau aku tuh kadang-kadang nelpon. Ya katanya. Tapi ini kan yang disuruh beli khamar. Kalau disuruh beli khamar kan pasti orang buruk sangka. Kalau disuruh belikan kitab ya, wah berarti guru nukar kitab. Ini bagus. Nah, ini disuruh beli khamar. Jar Jalaluddin Ar-Rumi jangan. Aku aja dah yang tolak. Biar kada ketahuan. Biar kada ketahuan pada beli khamar. Kalau anak buah disuruh, apa guru nih? Sesat kah sudah guru nih? Nah, jadi ringkasnya, tunggu aja pian. Aku yang turun. Ringkas kisah karena turun supaya jangan ketahuan pada ustadz. Terkenal Jalaluddin Ar-Rumi. Tutup behimat besolongkoi yang kada kelihatan apa-apa. Nukar kada kawa parak-parak sini, cari yang jauh di luar kampung sana yang kira-kira orang kada penandu. Ringkas kisah dapat juga khamar. Nukar khamar buat kantong bulik. Cuman ketika Jalaluddin Ar-Rumi ini keluar rumah, pina bersembunyi-sembunyi. Murid-murid hidin yang dari luar itu, siapa ini keluar pada rumah perguruan? Pina mengendap-endap. Ringkas kisah diikuti sampai keluar kampung, beli khamar dilihati dari jauh. Wah, siapa ini beli khamar ini? Babaya bulik menuju para rumah hidin, disergap orang. Murid-muridnya juga yang menyergap. Babaya ditangkap. Ini beli khamar ini, haram ini. Babaya dibuka siapa garang orangnya. Sekalinya perguruan Jalaluddin Ar-Rumi. Orang kada tahu kisah lagi. Namanya orang baik lalu melakukan kesalahan. Itu murkanya luar biasa. Kada terbendung lagi. Itu kan kisah Juraij Saleh. Lalu ada isunya menghamili orang. Dihancurin orang rumahnya. Kan kayak itu kisah Juraij. Dipukuli Juraijnya. Atau misalnya Maryam. Maryam itu perempuan yang salehah. Tinggal di mihrab. Tapi hamil tanpa ada suami. Harus keluar dari dituduh orang macam-macam. Ini tuan guru dipuji-puji, dicium tangan bolak-balik. Minum khamar. Kesalnya murid ini luar biasa. Kada ingat lagi pada perguruan. Tatap tempelengi. Ringkas kisah babaya jar gurunya dari dalam, gurunya Jalaluddin Ar-Rumi tadi. Ada apa gerang ini? Ini nah. Imam di masjid, jadi guru di masjid, dimuliakan. Sekalinya diam-diam, pencandu, minuman keras. Buktinya malam-malam keluar, bersembunyi-sembunyi. Berarti ini ranca ada jangan-jangan ini. Di hadapan orang, pina soleh banar. Di luar, babaya di dalam kamar, mabuk sekalinya yang ini. Ujar gurunya dari Jalaluddin Ar-Rumi. Iya garang. Dilihat dulu, dibuktikan bujuran. Garangnya beli khamar. Ada, coba periksa kantongnya. Babaya diperiksa kantongnya. Ada, kalau bahasa kitanya, bir bintang tulisannya. Nah, kita ada tahu khamar bahar itu apa mereknya. Itu jar gurunya Jalaluddin Ar-Rumi, coba dilihat bujuran bir bintang. Gak ada kah? Babaya dibuka, kayaknya lain pang nih. Ini, teh manis aja sekalinya. Nah, jar gurunya, ikam ini belum apa-apa. Nakap lawas sudah ikam cium tangan lawan perguruan. Hanyar melihat yang belum tentu pastinya. Sudah ikam ini apa ada behemat pulang cium tangan lawan perguruan. Kisah ringkas kisah yang lain bubar. Masuk lagi Jalaluddin Ar-Rumi lawan perguruannya. Ini kan apa nih guru nak kayak ini nih kisahnya nih. Nah, aku hendak mengisahkan juga lawan ikam, kata gurunya. Kalau ikam dengan jadi imam ikam, jadi guru ikam, kayak aku nih rancak jadi imam, rancak juga jadi guru. Lalu hendak dimuliakan oleh orang, itu ikam salah sedikit aja udah dihinakan orang.
Jadi kada ada gunanya ikam kalau beribadah itu hanya untuk orang lain menghormati. Ikam kada salah aja bisa kada dihormati orang lain, kada dihormati orang lagi gara-gara apakah? Apalagi mun nyata tadi seandainya itu minuman keras tambahnya, aku memang sengaja menyuruh ikam beli. Dan itu sudah kutahui ikam pasti kada wani nyuruh anak buah. Pasti ikam pejangan tolak seorang. Pasti kena ikam mendap-endap. Udah kukira-kira juga pasti anak buah ikam tuh mengincar-incar ikam. Ikam pasti nukarnya jauh, udah kuisah. Dan itu hanya untuk bahwasanya kemuliaan yang didapat dari manusia itu semu. Jadi jangan sampai itu tujuan ikam. Itu lagi Jalaluddin Ar-Rumi itu masih ibarat jadi orang, jadi ustadz yang ustadznya masih sampai jadi orang sufi yang luar biasa yang sudah kada peduli lagi makhluk itu memuji kah, menghina kah, ada apa-apa aja. Toh kalau kita sudah berbuat baik, Allah pasti akan menilai kebaikan itu. Tapi kalau buruk, biar behemat manusia menyanjung-nyanjung kita. Kita ini buruk sambat orang sekampungan, wali, hidin ini misalnya. Tetapi ikam wala di hadapan Tuhan. Walaupun manusia beranggapan ikam itu wali. Maka yang paling penting bukan apa yang dinilai oleh manusia, tapi yang perlu bagaimana kita itu dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh kata Imam Syafi'i, pokoknya kalau ikam hendak makhluk aja lah, dia ada harapan. Jadi Imam Syafi'i itu dituduh yang kada bagus, kada apa-apa beliau. Kada jadi masalah. Biar hendak menuduh apa kata Imam Syafi'i, lawan aku kada jadi masalah. Karena kalau cerita cuman tuduh menuduh, Allah dituduh punya anak, Rasulullah dituduh sebagai tukang sihir. Apalagi model kayak aku aja kata Imam Syafi'i. Ikam hendak tuduh aku ni ria ke apakah? Nah itu hak ikam. Yang jelas aku beramal kada untuk ikam. Jadi orang-orang bahari itu seperti itu. Jadi kadang-kadang orangnya yang melakukan seolah-olah buruk padahal kada buruk, atau gurunya yang melatih mereka yang sekira-kira yang asalnya hendak dimuliakan lalu dilatih oleh gurunya supaya jangan sampai itu loh akibatnya. Kalau kamu cuman hanya sekedar mencari kemuliaan di dunia, begitu mudahnya hancur kemuliaan dunia. Nah, guru-guru yang seperti itu disebut murabi mursyid itu. Kada yang pokoknya nih bacaannya begini, pahamannya begini, menghendak jadi wali banyak-banyak beramal, kada mesti juga. Beramal yang banyak itu harus ikhlas. Kadang-kadang ikhlas itu karena sulit, dilatih bagaimana tuh ikhlas. Kadang-kadang disuruh macam-macam lah suruhannya. Itu yang mursyid ngarannya.